Halo, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesang dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotour. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode spesial Tommy dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Tommy melajukan mobilnya menuju rumah sang mertua. Jalanan macet karena waktunya belum terlalu malam. Dan jam segini masih banyak yang baru pulang kantor. Tommy sedikit kesal karena kemacetan membuatnya lama sampai di rumah. Saat lampu hijau menyala, Tommy segera melajukan mobilnya kencang. 1 jam kemudian, dia sampai di depan gerbang rumah keluarga Hutomo. Sang penjaga segera membukakan pintu untuknya. Mobil Tommy diparkir di depan pintu. Dia memberikan kuncinya pada pelayan, dan pelayan yang akan memarkirkannya. Tommy segera masuk, karena dia sudah tidak sabar ingin segera bertemu istrinya, Rania. "Tommy," panggil Pak Hutomo. Tommy mengutuk di dalam hatinya. Mengapa dia harus bertemu mertuanya ini sekarang? Padahal dia sudah tidak sabar, ingin segera memeluk Rania. "Malam, Pak. Rania mana?" tanya Tommy. "Oh, ada di kamarnya. Gimana? Apakah Alia sudah ditemukan? Dan bagaimana dengan penculiknya? Apakah sudah ditangkap?" tanya Pak Hutomo penasaran. Pertanyaan Pak Hutomo menghentikan langkah Tommy yang akan menaiki tangga rumah. Dia kembali duduk di sofa dekat mertuanya, karena sangat tidak sopan berbicara sambil berdiri. Inilah yang dia kurang suka. Dia harus menceritakan kejadian tadi, sementara dia sudah ingin segera menemui Rania. Tubuhnya lelah dan ingin segera istirahat. "Apa Papa tidak bisa besok saja nanyanya?" ucap Tommy dalam hati. "Sudah, Pak. Sebenarnya penculiknya bukan orang lain, tapi Bibi Jesselyn," jawab Tommy. "Jesselyn?" tanya Hutomo kaget. "Iya, Pak. Bibi Jesselyn ingin menguasai seluruh harta yang diwariskan Tuan Tanjung untuk Radit, dan dia berniat membunuh Radit dan keluarganya. Tapi sekarang semuanya sudah terungkap. Dan Jesselyn saat ini di rumah sakit karena terkena tembakan saat mencoba menembak Alia, namun Darren menembaknya lebih dulu," jelas Tommy. "Oh, syukurlah. Aku ikut senang mendengarnya. Semoga tidak ada masalah lagi ke depannya," ucap Pak Hutomo. "Sudah, cepat sana, temui istrimu. Sejak kemarin, dia sangat mengkhawatirkanmu," ucap Pak Hutomo. "Tommy naik dulu, Pak," ucapnya berlalu dan menaiki tangga. "Sudah sejak tadi aku ingin menemui istriku, tapi Papa malah menahanku." Tommy menarik nafas panjang. Tommy membuka pintu kamar. Dia melihat istrinya sudah bergulung di balik selimut. Senyum simpul menghiasi bibirnya. Sudah 2 hari, Tommy tidak melihat wajah bidadari hatinya ini. Perlahan, dia berjalan mendekat ke arah Rania. Duduk di sisi ranjang dan menatap wajah damai sang istri yang tertidur pulas. Tommy menunduk dan mencium mesra kening Rania. Setelahnya, dia menuju kamar mandi dan membersihkan tubuh lelahnya. Tommy telah selesai dan memakai piyama tidurnya, lalu naik ke atas tempat tidur. Dia bersiap menyusul Rania yang sudah tertidur pulas. Tapi Rania terbangun karena pergerakan Tommy di atas ranjang. Rania mengerjakkan matanya dan masih mengumpulkan nyawanya. Sedikit terkejut melihat Tommy ada di hadapannya. "Sayang, maaf aku membangunkanmu," ucap Tommy. Rania menarik bibirnya dan tersenyum. Tanpa menjawab, dia memeluk erat suaminya dan menyembunyikan kepalanya di dada bidang suaminya. Tak lama, terdengar isakan dari tubuh mungilnya. Bahunya bergetar menahan tangis. Tommy sadar jika Rania sangat mengkhawatirkannya. Muncul rasa bersalah di dalam hatinya karena membuat istrinya cemas. "Sayang, lihat aku. Aku sudah kembali dan aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja," ucapnya. Rania masih memeluk erat tubuh suaminya.
isakannya sudah tak terdengar lagi. Tapi aku khawatir ya. Aku takut. Tiba-tiba Tommy menempelkan tangannya di bibir mungil Rania. Sudah, aku sudah kembali dan buang jauh pemikiran jelekmu itu. Lihat aku baik-baik saja. Sekarang tersenyumlah. Aku sangat merindukan senyumanmu. Ucap Tommy lagi. Rania tersipu malu dan tersenyum. Nah, itu baru istriku yang paling cantik. Sekarang kita tidur lagi ya. Ceritanya besok saja. Aku sangat lelah. Ucap Tommy. Tommy menarik Rania ke dalam pelukannya. Awalnya dia berniat untuk segera tidur. Namun saat memeluk tubuh istrinya, dia berubah pikiran. Tommy mulai menciumi pucuk kepala Rania. Kemudian turun ke pipi dan bibir. Tangannya juga tidak mau tinggal diam. Mulai menyusup di balik piyama Rania. Sayang, katanya kamu lelah. Ucap Rania di sela desahannya. Aku sangat merindukan bebiku. Dan aku ingin mengunjungi Tommy Junior. Sudah beberapa hari aku tidak melihatnya. Setelah mengatakan itu, Tommy mulai melucuti pakaiannya dan pakaian Rania. Memulai malam panas mereka dan melepaskan kerinduannya setelah beberapa hari tidak bertemu. Malam yang indah dan panjang untuk Tommy dan Rania. Sementara Juan kembali ke apartemennya sendirian. Juan memasuki apartemennya dan menghempaskan dirinya di sofa. Tubuhnya lelah setelah beberapa hari mengalami banyak kejadian yang tidak hanya menguras tenaga dan pikirannya, tapi juga menguras emosinya. Syukurlah semuanya sudah berakhir dan Alia selamat. Begitu juga penculiknya sudah ditangani pihak kepolisian. Juan menarik nafas lega. Setidaknya tugasnya sudah berkurang. Setelah menarik nafas panjang dan membuangnya kasar, Juan masuk ke dalam kamar mandi dan segera membersihkan diri. Juan keluar dengan tubuh fresh dan segar. Diliriknya, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Juan melangkah menuju tempat tidur. Tubuh lelahnya sangat merindukan kasur empuk kesayangannya. Juan memejamkan matanya. Dan tak lama kemudian, dia pun terlelap dalam mimpi. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotoon.